Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SVD akan membawakan renungan untuk Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Berbagi sukacita, cara untuk menggandakan sukacita. Belajar dari pengalaman Bunda Maria. Gereja Katolik memiliki banyak kekayaan iman. Kita sangat kaya dalam ekspresi dan simbol penghayatan iman. Santa Perawan Maria adalah seorang tokoh iman. Ia percaya akan segala rencana Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya dalam penyelenggaraan Tuhan. Ungkapan iman Maria yang sangat terkenal, yaitu terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini adalah sebuah ungkapan penyerahan diri yang total kepada kehendak Tuhan. Maria diangkat ke surga adalah ajaran resmi Gereja Katolik. Ia diangkat jiwa raganya. Konsili Vatikan kedua menegaskan, akhirnya perawan tak bernoda, yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Bisa dibaca dalam Lumen Gentium nomor 59. Peristiwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga meneguhkan kita bahwa hadiah terindah untuk yang beriman adalah persatuan dengan Allah. Kalau kita sungguh beriman, kita akan selalu ada bersama Tuhan. Semoga perjuangan iman, doa, dan kehidupan kita senantiasa meneladani sikap Bunda Maria yang selalu mencintai doa, bertumbuh dalam rahmat Allah, dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Bisa dibaca dalam kitab Wahyu bab 11 ayat 19, bab 12 ayat 1, ayat 3 sampai 6, dan ayat 10. Rasul Yohanes menggambarkan tentang kebesaran Allah dalam sejarah keselamatan manusia. Allah terlebih dahulu memiliki rencana agar manusia tidak binasa. Ia memilih seorang perawan untuk menjadi bunda sang penyelamat. Ia melibatkan manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini sekaligus menjadi sebuah simbol bahwa untuk memperoleh keselamatan harus ada usaha dari pihak manusia, serta mengandalkan rahmat dan belas kasih Allah. Allah selalu yang menjadi inisiator utama untuk keselamatan manusia. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Demikian diingatkan Paulus kepada umat di Korintus dalam surat pertama Rasul Paulus kepada orang di Korintus bab 15 ayat 20 sampai 26. Sejarah keselamatan umat manusia itu berliku-liku. Di dalamnya ada kisah cinta antara Allah dan manusia. Tetapi ada juga perlawanan, pengingkaran, serta pengkhianatan akan cinta Allah oleh manusia. Mulai dari manusia pertama Adam Hawa, bangsa pilihan, para murid Yesus sampai dengan generasi sesudahnya, bahkan sampai generasi kita, hal itu terjadi. Sejarah keselamatan manusia berputar dalam lingkaran ini. Ada dosa, kemudian terjadi pertobatan. Dengan itu ada kesetiaan. Lalu kemudian muncul lagi ketidaktaatan. Lalu jatuh lagi ke dalam dosa. Terjadi pertobatan dan kemudian setia kembali. Rotasi itu terus berputar dan itu terus terjadi. Manusia terus dalam proses untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan meninggikan orang-orang yang rendah. Demikian kidung Magnificat Bunda Maria. Bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria membagi sukacita dan kegembiraannya dengan Elisabet saudarinya. Elisabet menjadi penuh dengan sukacita. Juga anak yang ada di dalam rahimnya ikut melonjak kegirangan.
Dikala kita membagi kegembiraan dengan orang lain, maka kegembiraan itu bertambah. Karena orang lain ikut bergembira. Kalau kita mau supaya semakin banyak orang mengalami kegembiraan dalam hidup, maka mari kita membudayakan, membagi sukacita. Tetapi jangan sebaliknya yang dilakukan. Andaikan ada saudara-saudari atau teman kita yang mengalami kesulitan, tantangan, atau kesusahan dalam hidupnya, jangan kita menambah bebannya dengan sikap dan tutur kata kita. Yang model ini, itu bukan membagi sukacita, tetapi menambah durhaka. Mestinya dikala saudara-saudari atau teman kita mengalami kesulitan, tantangan atau kesusahan dalam hidup, kewajiban kita yaitu membantu untuk meringankan bebannya. Bantuan kita bisa sangat beragam model dan caranya. Misalnya dengan mendengarkan, memberi kata-kata peneguhan, tetapi bukan menghardik, menghakim, memojokkan, atau dengan kata-kata yang menyakitkan lainnya. Kita kembangkan budaya positif, budaya kehidupan, memotivasi sesama untuk terus melakukan kemampuan terbaik dari dirinya. Ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya." Dua bersaudara, Maria dan Elizabeth, mereka saling membagi sukacita. Maria membagi kegembiraannya dengan Elizabeth setelah mendengar kabar gembira dari malaikat Gabriel. Lalu Elizabeth membagi sukacitanya setelah ia mendapat salam dari Maria. Kegembiraan mereka menjadi sempurna karena mereka bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Setiap kebaikan yang kita alami, kalau disadari, itu adalah kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kebaikan. Bukan cuma itu, Dia adalah kebaikan itu sendiri. Kalau kita berbuat baik dengan orang lain, berarti kita membagi kebaikan Tuhan kepada sesama. Juga berarti kita membawa Tuhan dan membagi Tuhan dengan sesama. Luar biasa kan? Tetapi hal sederhana seperti ini sering kita lupa. Maka hal sebaliknya yang kita lakukan. Kita membagi kebencian. Kita menyebarkan amarah. Kita menabur cemburu. Kita menyemai perpecahan. Banyak hal-hal negatif lainnya yang sering kita lakukan. Akibatnya yaitu kita semakin sakit hati, semakin sedih, semakin susah, dan semakin tidak damai dalam hidup. Maka mulai muncul sakit ini dan itu. Sakit pertama-tama datang dari kondisi batin yang tidak damai, yang tidak dipenuhi dengan sukacita yang sesungguhnya. Kita bisa melihat bedanya orang yang sungguh-sungguh bahagia, gembira, dan bersukacita dengan orang yang pura-pura bersukacita. Kita bisa merasakan orang yang sungguh-sungguh penuh dengan damai atau orang-orang yang pura-pura damai. Melihat kegembiraan dan sukacita iman yang dimiliki Elizabeth, maka Maria menyanyikan pujiannya kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan batinku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Magnificat Maria ini terus didoakan setiap hari dalam ibadat sore bersama di biara. Baik di komunitas biarawan maupun biarawati. Sukacita sejati yang dibagikan akan menggandakan sukacita. Kegembiraan yang sejati dibagi akan melipat gandakan kegembiraan. Kedamaian sejati yang dibagi akan menghasilkan kedamaian yang lebih besar. Mari kita budayakan kebiasaan positif dan menguburkan budaya kematian dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.